Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Lause Jeffrey dan Lause Mingming. Nah, sebelum kita mau mulai firman Tuhan, kita mau sapa dulu Allah Bapa kita. Yuk kita nyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, sekarang kita ingin memulai sekolah minggu kita. Yuk kita doa bersama dulu. Adik-adik ikutin aku ya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan berkati. Sekarang kami ingin menjalani sekolah minggu. Tuhan berkati kami agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause, sebelum kita mulai lebih lanjut nih ya, sebelum kita nyanyi-nyanyi lagi, Lause pengen nanya deh ke adik-adik. Adik-adik punya gak sih orang ya, atau temen di sekolah, di rumah, yang mungkin bikin kesel tuh? Ada gak adik-adik? Atau mungkin kita tanya Lause Miming kali ya. Lause Miming ada gak orang atau temen yang bikin kesel gitu rasanya? Ada sih Lause. Ada ya? Kalau boleh tahu keselnya kenapa tuh? Kalau keselnya sih waktu itu dia minjem pen, sampai sekarang masih belum dibalikin Lause. Ini di sekolah nih, sekolah nih? Teman sekolah. Berarti selama corona ini juga belum dibalikin masih ya? Masih belum. Udah setahun lebih ini setahun lebih, masih belum terima pen. Pennya gak balik-balik masih gak balik. Dan itu sempat bikin kesel ya? Sempat. Kalau kesel tuh biasanya kita ngapain sih Lause? Kalau kesel sih marah-marah, mukul-mukul, cuek, yang ngambek lah Lause. Adik-adik juga mungkin sama kali ya. Kalau kesel rasanya tuh bisa jadi marah-marah, ngoceh-ngoceh, mukul-mukul, atau mungkin diem-dieman juga ya Lause ya. Iya. Mungkin bisa tuh kayak gitu ya. Mungkin jadi kayak gitu. Cuman nih kalau dipikir-pikir ya Lause ya. Kalau kita pikir-pikir nih adik-adik, sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Sebenarnya sih nggak boleh sih Lause. Nggak boleh ya. Harusnya nggak boleh ya. Sampai marah-marah, pukul-pukulan gitu ya. Atau diem-dieman, ngambek-ngambekan ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa Lause? Untuk mengasihi sesama kita Lause. Betul. Tuhan Yesus ngajarin kita untuk mengasihi sesama kita. Dan juga kalau kita mengasihi berarti kita juga
memaafkan. Kita juga bisa memaafkan orang yang mungkin bikin kesel nih, bikin kita kesel. Tapi kita ingat, Tuhan Yesus ngajarin untuk kasihilah sesama ya, untuk memaafkan, untuk mengampuni. Berarti kita harus belajar untuk mengampuni, untuk memaafkan. Karena apa? Kasih Yesus udah begitu besar ya, udah begitu manis, udah begitu indah. Kita bisa belajar dari kasihnya Tuhan Yesus. Oke adik-adik, makanya nih sekarang Lause mau ajak kita semua sama-sama nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyi, ikutin gerakan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi takkan teratasi, lebih dalam takkan terselami, lebih lebar takkan terkelilingi. Oh oh kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih tinggi takkan teratasi, lebih tinggi takkan teratasi, lebih dalam takkan terselami, lebih lebar takkan terkelilingi. Oh oh kasih Yesus, oh oh kasih Yesus. Nah, Lause, sekarang kita mau ngapain nih, Lause? Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, Lause. Tapi sebelum itu kita mau nyanyiin satu lagu dulu nih. Firman Tuhan ada di hatiku. Nah, Lause, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih? Firman Tuhan ada di hatiku ya. Lagu ini nih mau ngajak kita nih ya, mau ajak kita untuk masukin ya. Kita mau masukin firman Tuhan ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita, dan juga bukan cuma itu. Bukan cuma masukin, bukan cuma dengerin, tapi kita juga mau belajar untuk melakukan firman Tuhan sampai firman Tuhannya berbuah di dalam hidup kita. Nah, kalau hari ini kita kan belajar tentang mengampuni sesama tadi ya. Iya. Yang berarti kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan itu tuh, untuk mengampuni sesama kita. Oh gitu ya, Lause. Ya udah deh, nggak usah lama-lama, kita langsung nyanyiin aja. Yuk kita nyanyiin firman Tuhan ada di hatiku. Oke. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita sama-sama ikuti gerakannya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Di belakang berbuah, berbuah, depan berbuah, berbuah, atas berbuah, berbuah, bawah berbuah, berbuah. Iya. Tapi Lausenya udah ngos-ngosan ya. Iya. Tapi kita percaya ya, adik-adik di rumah pasti tenaganya masih banyak nih. Tetap semangat dong. Betul, tetap semangat. Apalagi sekarang mau dengerin firman Tuhan. Betul. Ya, sekarang tanpa lama-lama lagi kita dengerin firman Tuhan ini. Ada adik-adik. Halo adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Semuanya semoga masih sehat-sehat ya. Semangat. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Coba nih, Lause mau tes dulu ya. Masih perhatiin Lausenya apa enggak ya? Coba, ini angka berapa? Ayo berapa? Angka berapa? Angka 2. Salah, ini angka 1. Matanya tadi lihat gak ya? Coba sekali lagi. Ini angka berapa? Angka berapa? Angka 5. Bukan dong, ini angka 4. Iya.
Oke nih, Lause yakin sekarang semuanya udah perhatiin Lause ya. Oke, ayo sekarang Lause mau ngajak kita sama-sama berdoa lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking tersayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Pimpin kami sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pinter-pinter ya berdoanya semuanya. Coba nih, dari tadi Lause ditemenin sama siapa ya ini? Lause punya dogi, namanya Eli. Tadi ya, waktu Lause kesini, ada banyak orang yang tanyain Lause, ini anjingnya anjing beneran atau anjing bohongan sih? Oh iya, ada yang tahu nggak? Ini anjingnya beneran atau bohongan? Iya, ini sebenarnya boneka doang nih, boneka anjing. Namanya tadi siapa? Eli. Lause sayang banget sama si Eli ini. Cobalah semua tanya, siapa yang punya mainan kesayangan di rumah yang paling kalian sayang? Mungkin ada yang punya boneka juga kayak Eli, atau ada yang punya mobil-mobilan, atau bola, apapun deh. Pasti kalian punya satu setidaknya yang paling kalian sayang, paling kalian suka. Terus nih, kalian lagi bawa mainan itu, lagi jalan-jalan, lagi main-main sama mainannya. Tiba-tiba ada satu anak lari ke arah kalian, terus ngapain? Direbut mainannya. Habis itu, selain direbut, terus dia mengejek kalian, ngomongin kata-kata yang jelek, kata-kata yang jahat, yang buruk terhadap kalian. Terus dia bilang, aku gak bakal mau balikin, ini punya aku. Terus dia pergi, dia lari, mainannya dibawa sama dia. Aduh, kalau ada orang kayak gitu, ngeselin banget ya. Kalau kayak gitu, ini namanya teman atau musuh sih? Seorang teman itu mengasihi kita dan sayang sama kita. Kalau seorang musuh itu, dia tidak mengasihi kita dan berbuat hal yang jahat terhadap kita. Jadi, dia itu musuh atau teman ya? Kalau misalnya kita punya teman yang baik sama kita, yang sayang sama kita, gimana sih perasaan kita? Pasti kita seneng ya. Kita bisa main sama dia, kita juga sayang sama dia. Sebaliknya, kalau kita punya orang yang jahat sama kita, pasti perasaan kita juga gak suka sama dia. Kita juga tiap kali ketemu rasanya kesel, mau marah, gak mau main sama dia. Adik-adik, Lause mau ajak kita sama-sama juga dengar satu cerita nih. Ternyata Tuhan Yesus juga punya musuh, orang-orang yang gak suka sama dia. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yuk. Nah, kita mau sama-sama lihat gambar di samping ini. Nah, di gambar ini ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berjalan ke satu bukit. Dan di bukit ini dia berhenti dan dia berkhotbah di sana. Ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Di sana Tuhan Yesus memberitahu kepada orang-orang tentang bagaimana mereka harus hidup sebagai anak-anaknya Tuhan. Nah, kali ini Tuhan Yesus bercerita tentang
apa tadi yang kita omongin juga tentang mengasihi musuh. Tuhan Yesus berkata ke orang-orang yang ada di sana semuanya, kamu sudah mendengar, ada tertulis bahwa kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, Tuhan Yesus mengatakan kepada pengikut-pengikutnya untuk mengasihi orang-orang yang jahat sama mereka, mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi mereka, dan juga berdoa buat orang-orang yang membenci mereka. Tuhan Yesus juga bilang lagi nih, kalau misalnya kita mengasihi orang yang juga sayang sama kita, itu kita gak bisa mengharapkan balasan atau upah. Karena orang-orang lain yang bukan keluarga Allah, bukankah mereka juga sama mengasihi orang yang sayang sama mereka? Tapi kalau kita sebagai keluarganya Allah, sebagai anak-anaknya Allah, kita seharusnya mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita nih. Mengasihi orang-orang yang tidak sayang sama kita, yang membenci kita. Kenapa? Karena Tuhan juga seperti itu. Tuhan mengingatkan kita kalau Tuhan Allah itu menciptakan matahari buat semua orang, gak cuma buat orang yang baik loh. Tuhan juga memberi kita semua udara untuk bernafas, gak cuma buat orang yang baik, tapi buat semua orang. Nah, kita sebagai anak-anaknya Tuhan juga harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Gak cuma orang-orang yang baik sama kita, tapi juga orang-orang yang kurang baik, yang mungkin jahat sama kita. Sebenarnya, tahu gak sih adik-adik, kalau kita, Lause, adik-adik semua, dan juga orang tua kalian dan semua orang di dunia ini, dulu itu juga adalah musuhnya Tuhan Yesus loh. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia, Allah memberikan anaknya untuk menjadi juru selamatnya kita. Sehingga kita bukan lagi jadi musuhnya Tuhan, tapi kita jadi anak-anaknya Tuhan. Kita jadi keluarganya Tuhan. Makanya kita jadinya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarganya Tuhan, kita harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Gimana kalau kasihnya Tuhan? Kasihnya kepada semua orang. Gak kenal nih orangnya, mau yang baik sama kita atau yang jahat sama kita, atau yang suka bikin kesel, atau yang benar-benar sering bikin kita seneng. Semuanya kita tetap harus sayang sama mereka. Susah gak? Susah ya. Kalau misalnya kita disuruh kayak gitu, gak bisa deh. Tapi ingat, kalau kita punya Tuhan, kita punya Tuhan Yesus, kita punya Allah Bapa yang mampu, yang bisa bikin kita melakukan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan bisa menolong kita supaya kita bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Ya, yang penting kita terus doa nih. Kita minta tolong sama Tuhan. Meskipun susah, gak mungkin nih habis kita doa sekarang, udah gitu nanti langsung bisa mengasihi orang. Mungkin gak kayak gitu ya. Susah, pelan-pelan kita doa sedikit-sedikit, dan kita minta Tuhan tolong sedikit-sedikit kita mengampuni dan mengasihi orang-orang yang jahat sama kita. Ayo, Elsa mau ngajak kita sama-sama menghafal ayat hafalan dari Roma 12 ayat 10. Dari mana? Dari Roma pasal 12 ayat 10. Isinya apa? Hendaklah kamu mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara
dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke? Oke, pinter-pinter nih semuanya. Ayo, Lause mau ngajak kita sama-sama berdoa lagi ya. Kita udah selesai. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sama-sama belajar untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi kami. Tuhan, kami tahu ini gak mudah, tapi Tuhan tolong supaya kami bisa mengasihi musuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Lause, tadi kita udah sama-sama dengar firman Tuhan ya. Iya, Lause. Ngomong-ngomong, Lause, tadi firman Tuhannya tentang apa sih? Kita tes Lausenya ya. Lausenya masih ingat gak? Kalau firman Tuhannya itu ngomongin tentang kita mengasihi sesama, Lause. Tadi firman Tuhannya bener ya, tentang mengasihi sesama, tentang mengampuni ya, mengampuni musuh kita, orang yang mungkin bikin kita kesel, bikin kita marah, tapi kita mau belajar untuk mengampuni, mau belajar untuk memaafkan. Nah, cuman ya adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengar dari Lause Cingcing, mungkin memaafkan itu gak mudah ya. Mungkin kita nggak bisa tuh hari ini kita kesel terus besok udah langsung bisa maafin. Nggak bisa. Mungkin susah ya kayak gitu ya. Susah. Nah makanya tadi kita udah sama-sama dengar kalau kita pasti butuh minta tolong sama Tuhan. Ya kita perlu berdoa minta Tuhan kasih kita kekuatan, kasih kita kemampuan untuk bisa memaafkan, untuk bisa mengampuni musuh kita. Makanya nih adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggu hari ini, Lause mau ajak kita semua nyanyi satu lagu lagi. Kita mau bilang, show me your ways. Tuhan tunjukkan jalannya, tunjukkan caranya nih ke kita. Supaya kita bisa melakukan firman-Nya Tuhan. Yang mana firman hari ini adalah tentang mengampuni musuh kita. Ya adik-adik, kita berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Show me your ways. Ikuti gerakannya ya. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Show me your ways. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Iya, kita percaya ya kalau Tuhan yang kasih kita kekuatan, kemampuan untuk mengampuni musuh kita. Iya, Lause. Nah, Lause ngomong-ngomong ya, nggak terasa nih sekolah minggu hari ini udah mau selesai ya. Iya, Lause. Padahal kita masih mau ya ketemu sama adik-adik ya, mau sama-sama nih sekolah minggu sama adik-adik ya. Iya. Tapi mau nggak mau udah harus selesai nih. Iya, Ya, udah harus selesai ya. Nah, sebelum selesai sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik boleh duduk, kasih sikap yang terbaik, sikap yang manis, yang sopan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur hari ini kami bisa sekolah minggu. Tuhan Pimpin kami seminggu ke depan supaya kami dapat melakukan firman Tuhan. Dan minggu depan kami dapat kembali sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini udah selesai. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye. Bapa terima kasih.